Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputudiah Ayu Resita Dewi, nomor absen 25 dari kelas 5A MBP. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengendalian persediaan. Yang pertama yaitu cara pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material. 1. Penerimaan persediaan. Sumber penerimaan persediaan dapat disebabkan oleh pembelian, penerimaan bonus, dan retur. Secara umum, setiap penerimaan barang wajib dibuatkan sebuah laporan. Laporan ini yaitu penerimaan barang yang menandakan bahwa pihak penerimaan barang atau gudang benar-benar menerima barang tersebut. Pada saat menerima barang, pihak yang menerima barang harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan yang pertama, apakah barang yang diterima benar-benar merupakan pesanan dari perusahaan dari segi kualitas dan kuantitas. Yang kedua, apakah barang yang diterima sudah disetujui pengembaliannya oleh pihak yang berwenang atau penerimaan barang karena retur penjualan. Adapun contoh penerimaan persediaan yang saya ambil dari Hotel Melfabel Mong Semarang. Yang pertama, Departemen Purchasing melakukan pemilihan barang dan memilih supplier sesuai dengan purchase requisition dari setiap departemen. Market list dari Main Kitchen setelah itu diproses menjadi purchase order atau PO. Yang kedua, supplier menyiapkan barang-barang yang akan dikirimkan ke hotel berdasarkan purchase order. Purchasing order yang telah diproses diserahkan ke accounting, cost atau control untuk pemeriksaan barang, harga, kualitas, dan kuantitas serta jenis barang. Lalu supplier datang ke hotel dengan membawa barang yang dipesan oleh hotel disertai dengan faktur rangkap 3 dan diterima oleh bagian receiving. Receiver memeriksa barang-barang tersebut berdasarkan kualitas, harga, dan delivery barang tersebut dan menyesuaikan dengan purchase order. Barang yang telah diterima oleh receiving diinformasikan pada kitchen store atau POMEK. Selanjutnya, receiver membuat receiving report atau laporan penerimaan barang rangkap 3. Setelah itu, receiving report tersebut ditandatangani dan disatukan dengan purchase order dan faktur dari supplier dipisah menjadi 3 rangkap. Yang kedua, yaitu pengeluaran persediaan. Sumber pengeluaran persediaan dikarenakan 1. Penjualan, 2. Pemberian bonus, 3. Retur pembelian, dan yang terakhir pemberian contoh barang. Pengeluaran barang dari bagian gudang hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dan persetujuan secara tertulis dari pihak yang berwenang. Jika tidak ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, bagian gudang tidak boleh mengeluarkan barang-barang yang ada di gudang. Contoh perintah pengeluaran barang dapat berupa dokumen, surat jalan delivery, memo retur pembelian, dan yang lainnya. Setiap perusahaan memiliki penyebutan nama dokumen yang berbeda-beda, sehingga yang perlu dipahami adalah esensi dari dokumen tersebut. Saat melakukan pengeluaran barang, bagian gudang juga harus melakukan update pada kartu stok. Hal ini dilakukan agar perusahaan mengetahui posisi stok setiap ada perubahan. Baik, selanjutnya itu contoh pengeluaran persediaan, yang dimana saya mengambil contoh hotel yang sama, yaitu Hotel Melfabel Mong Semarang, yang dimana prosesnya yaitu 1. User membuat permintaan pengeluaran barang atau picking slip dengan menggunakan ellipse system. Yang kedua, petugas mengeluarkan penerimaan picking slip melakukan pemeriksaan yang terdiri dari nomor picking slip, nama peminta dan nama autorisasi, delivery instruction, cost center, pembebanan, dan nama barang dan jumlah yang diminta. Yang ketiga, bagian pengeluaran mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan. Yang keempat, user menerima barang yang diminta dengan menandatangani tanda terima pada picking slip. Yang terakhir, manajer pergudangan dan atau admin penyimpanan membuat laporan pengeluaran barang setiap bulannya. Selanjutnya yaitu hitung dan jelaskan pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah salah satu cara untuk mengendalikan struktur organisasi, metode, dan peraturan yang terkait dengan perusahaan, dengan tujuan untuk melindungi aset perusahaan, memeriksa, dan mengevaluasi bagaimana kinerja akuntansi secara cermat. Berikut adalah contoh perhitungan pengendalian biaya dengan metode EOQ. Dengan kasus yaitu tahun depan Hotel Ayu akan memerlukan bahan makanan sebanyak 240.000 unit dengan harga per unitnya adalah 2.000. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah sebesar 150.000. Jika biaya menyimpanannya sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan, berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis? Dengan penyelesaian rumus yaitu akar 2 dikali R dikali S per P dikali I, yang dimana R merupakan jumlah pembelian selama satu periode, S biaya setiap kali pemesanan,
P harga beli per unit, dan I biaya penyimpanan per unit. Diketahui R yaitu 240.000 per unit, S yaitu 150.000, B yaitu 2.000, dan I 25%. Ditanya EOQ. Penyelesaiannya yaitu EOQ dengan rumus akar 2 dikali R dikali S per P dikali 1. 2 dikali 240.000 dikali 150.000 per 2.000 dikali 25%. Dengan hasil akar 144 juta yaitu 12.000 per unit. Jadi pemesanan yang paling ekonomis sebanyak 12.000 per unit. Selanjutnya yaitu pengendalian personalia. Pengendalian personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat, serta tujuan perusahaan. Adapun beberapa tugas yang dilakukan oleh personalia yaitu 1. Menyusun atau membuat anggaran yang berhubungan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. 2. Membuat rencana kerja bagi sumber daya manusia dalam perusahaan seperti job description, job analysis, serta job specification. Yang ketiga, melakukan tahapan seleksi terhadap calon tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan seperti spesifikasi, keahlian, dan jumlah. Yang keempat, manajemen personalia juga bertugas untuk memastikan tenaga kerja yang direkrut berada di posisi yang tepat sesuai bidang keahliannya. Yang kelima, menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk perusahaan dan didedikasikan untuk perusahaan. Yang keenam, mengurus proses pemerhatian tenaga kerja maupun pensiun dan yang sebagainya. Yang terakhir, memastikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam perusahaan. Adapun tujuan pengendalian personalia yaitu berhubungan dengan tujuan suatu perusahaan secara umum. Hal ini dikarenakan manajemen suatu perusahaan berusaha untuk dapat menimbulkan efisiensi dalam bidang tenaga kerja sebagai efisiensi keuntungan dan kontinuitas. Baik, sekian pemaparan saya mengenai pengendalian persediaan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.